Pagi ini kita akan belajar mengenai intro skill blok GIS, yaitu pemasangan NGT. Um, jadi tujuan pembelajaran adalah pertama mampu mengenal NGT dan jenis-jenisnya, mampu mendemonstrasikan pemasangan NGT, mampu menyebutkan efek samping dan komplikasi pemasangan NGT. Jadi NGT itu ada beberapa macam. Yang saya sebutkan sini 3 macam. Levin catheter, eh, yaitu yang single lumen, dan ukuran lumennya juga kecil. Itu biasanya cocok untuk pemberian obat atau makanan. Kalau slam sound catheter itu dia besar dengan double lumen, lumennya 2, mencegah aspirasi dan menurunkan negative pressure dan juga mencegah eh, mukosa dari lambung untuk masuk ke dalam kateter. Yang ketiga ada Dophoff, yaitu NGT yang kecil dan di ujungnya ada logam yang tujuannya itu memudahkan untuk masuk ke dalam lubang, ke dalam lambung karena adanya dengan bantuan daripada gravitasi. Nah, ini kontraindikasi pemasangan NGT. Ada yang mid-phase trauma, recent nasal surgery, jadi ada sesuatu dalam hidungnya, esophageal perforation. Kalau yang high risk itu trauma kepala, septumnya agak miring ya, deviasi, struktur uret esophagus, kemudian ada abnormalitas coagulation, alkaline ingestion, nasal polyp. Nah, ini yang Levin yang biasa kita pakai ya. Size-nya 14 sampai 18 dan ada 125 cm. Digunakan untuk dekompresi daripada lambung, mengambil spesimen misalnya pada kasus-kasus keracunan, mengirigasi lambung untuk GI bleeding. Ya, jadi bisa untuk masukkan obat atau masukkan makanan. Nah, ini yang slam sound yang double lumen, ya bisa kita lihat harganya 2,8 dolar ya. Kemudian double lumen PVC di ujung, di sekelilingnya biru ini dia radio opak ya. Radio opak itu tujuannya sehingga mudah untuk kalau X-ray kita mudah melihat di mana penempatan daripada NGT-nya. eh Kemudian dan ini juga dalam kemasan steril. Nah, ini tubnya di marker dari 45, 55, 65, dan 75 dari ujungnya ada radio opak. Kemudian ada secondary lumen ya untuk memudahkan irigasi. Kalau Dobhoff itu ditemukan oleh orang yang namanya Dobhoff, Dobby dan James Hofmeister, jadi disingkat lagi Dobhoff. Ya dia fleksibel, small, inside diameter kira-kira 4 mm. Nah ini Dobhoff, jadi di ujungnya itu kita lihat dia ada logam yang untuk memudahkan memasukkan ke dalam lambung dengan bantuan gravitasi. Nah, untuk size daripada NG tube sendiri tergantung daripada masa perkembangan daripada si anak. Kalau neonatus itu yang kecil, infant itu 8 franc sampai 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu bisa 8 sampai 10. Kalau untuk feeding, kalau untuk dekompresi itu lebih banyak lagi, 10 sampai 14. NGT tube itu bervariasi 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kalau dia lebih keras itu dia lebih mudah masuk, dia mencegah. Nah, kalau untuk supaya keras kita taruh di kulkas atau kita rendam dulu dengan NaCl. Nah, ini sebenarnya ini SOP lah, more like SOP, jadi step by step yang standar untuk pemasangan NGT. Pertama kita dapat konsen, terus kita locate materials, cek materialnya, kemudian NGT, ya handscoon dan sebagainya, cek tubnya, kemudian pasien kita posisikan, ya bisa duduk, bisa tiduran, tangannya kita cuci, nah kemudian wear gloves, apron, diukur panjangnya daripada pasien, tubnya di pasien, kemudian tandai panjang tub yang diinginkan. Kita lihat dulu nostril daripada pasien, ya. Kita beri jelly, masukkan dengan gentle
Nah, pasien kita minta untuk kepalanya head down, to swallow untuk menelan atau kira-kira untuk kayak take sips of water. Kemudian dicek inside mouth di dalam mulutnya untuk make sure NG is not coiling. Nah, secure kalau udah selesai, secure the tube, locate syringe dan aspirate. Jangan lupa kita mengaspirasi dan di sini kita bisa lihat pada saat kita mengaspirasi, kita place aspirate content on strip, dimasukkan ke dalam strip ini, tunggu reaksinya dibandingkan dengan warnanya, kemudian cek pH strip outcome. Kalau lebih kurang dari 5,5 asam, kita kasih makanan. Kalau lebih dari 5,5 ya, kita lihat dulu. Kalau lebih dari 6, kembali lagi ke atas, kita X-ray ya. Karena untuk X-ray adalah golden standar untuk menentukan di mana tempat daripada NGT pada saat kita masukkan. Pitfall, pemasangan NGT bukan tidak bahaya. Ada beberapa event menyebabkan misplaced NGT. Ya, ada 11 pasien meninggal karena misplaced NGT ini dari 2 tahun ya dari evidence based record. Nah, ini kita lihat gambaran X-ray daripada NGT yang sudah dipasang. Kita lihat ke arah bawah, dia agak melengkung. Nah, ini tipe yang dengan adanya yang ada yang tipe yang ada ujungnya ada logamnya karena lebih kecil. Recommended yaitu pH harus diaspirasi, kemudian untuk menentukan konten daripada berapa pH konten daripada gastric content, kemudian di X-ray direkomendasikan tapi tidak digunakan secara rutin. Not recommended, sebenarnya tidak direkomendasikan WUS test, tapi masih banyak dipakai karena lebih praktikal. Ya, WUS test itu memasukkan menggunakan siring yang sudah kita tarik udara di dalamnya, kemudian kita sambungkan ke dalam gastric tube, ya, kemudian taruh stetoskop di dalam lambung untuk mendengarkan suara daripada WUS itu. Kemudian kita bisa ngecek testing acidities, alkalinity, ya menggunakan blue litmus paper juga bisa. Cek juga apakah ada sign of respiratory distress. Kemudian monitoring bubbling pada end of tube is unreliable ya karena gastric content juga mengandung air ya. Jadi bisa false positive. Observing the appearance of feeding tube aspirate is not reliable as well karena respiratory secretion also is allowed and most likely to the feeding tube aspirate. Ini reference yang saya gunakan, bisa nanti dilihat sendiri. Terima kasih. Video pemasangan YouTube juga sudah bisa disaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.